Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Triantini, NPM 2775431. Saya di sini ingin membacakan hasil laporan kuesioner praktikum lapangan yang berkomoditi kangkung darat atau nama latinnya Ipomoea retans-Foyle. Latar belakangnya, kangkung atau Ipomoea retans-Foyle termasuk sayuran yang sangat populer. Sayuran ini bisa dibuat tumis, cah kangkung, atau lalapan. Kangkung juga bisa berhasil sebagai anti racun dan bisa mengobati berbagai gangguan kesehatan. Tanaman kangkung berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan Afrika. Di Cina, sayuran ini dikenal sebagai Wencai. Di negara Eropa, kangkung biasa disebut Schweincabak, Waterconflux, atau water spinach. Johan Tika menyatakan bahwa konsumsi kangkung di Indonesia mencapai 1,2 juta, padahal jumlah tersebut masih jauh dari produksi kangkung darat yang ada di Indonesia, yakni menurut Badan Pusat Statistik atau BPS 2012 sekitar 215,303 ton pada tahun 2000. 229,997 ton pada 2005 dan 350,879 ton pada tahun 2012. Indonesia membutuhkan produksi kangkung yang lebih tinggi dari angka tersebut agar menjadi ketahanan pangan kangkung darat. Hipotesis peneliti ini adalah diduga ada pengaruh pemberi pupuk kandang ayam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung. Diduga ada pengaruh pemberian pupuk hayati bioestim terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung. Diduga ada pengaruh dan ekstraksi pemberian pupuk kandang ayam dan pupuk hayati bioestim terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung. Botani tanaman kangkung. Sistematika tanaman kangkung atau Ipomoea retans-Foyle sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomoea, spesies Ipomoea retans-Foyle. Morfologi tanaman kangkung. Morfologi tanaman kangkung terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akarnya menyebar ke semua arah dan menembus tanah sampai kedalaman 60-100 cm dan melebar secara mendatar pada radius min plus 150 cm terutama pada jenis kangkung air. Metode pelaksanaannya, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian. Kemudian saya ingin membacakan tentang karakteristik petani. Nama responden Nurul Fatimah, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, status dalam keluarga yaitu anak, status usaha tani, pekerja sampingan, pengalaman berusaha tani 2,5 tahun, jumlah tanggungan keluarga tidak ada. Jumlah tenaga kerja yang ikut membantu dalam berusaha tani yaitu keluarga saja. Sumber pengetahuan yang diperoleh dalam berusaha tani, orang tua atau turun-temurun. Keragaman usaha tani. Luas lahan yang dikuasai adalah 10 kali 15 cm per hektar. Status pendidikan milik sendiri. Sawah atau ladang, kebun atau tegalan sekarang, yaitu digarap sendiri. Jika lahan sendiri, berapa banyak harus dibayarkan? Pajak yang harus dibayarkan adalah 250.000 per tahun. Berapa biaya sewa lahan tidak ada karena milik sendiri. Jika merupakan lahan sakap, bagaimana bagi hasil yang dilakukan tidak ada. Apa alasan bapak atau ibu menanam tanaman tersebut? Karena untuk menambah pemasukan dan menjadi usaha sampingan. Hama dan penyakit apa yang menyerang tanaman bapak ibu? Yang pertama adalah ulat graya, kedua kutu daun, yang ketiga bercak daun atau butik kuning, yang keempat bekicot. Sarana produksinya adalah pada musim tanam sekarang, bapak ibu menggunakan bibit atau benih apa? Biasanya saya menggunakan bibit kangkung dan setiap panen ketika akan menanam lagi, tanaman diganti, tidak harus kangkung terus-menerus. Yang kedua, apa alasan bapak ibu menggunakan bibit tersebut?
umur panen yang cepat, dan daya pemasarannya yang lumayan mudah. Yang ketiga, sudah berapa lama Bapak Ibu menggunakan jenis bibit benih tersebut? Sudah hampir 5 bulan untuk sekali tanam dan sekali panen. Yang keempat, apakah setiap musim tanam jenis bibit benih yang digunakan selalu sama? Tidak, bibit yang biasanya saya tanam adalah kangkung, bayam, caisin. Kebetulan untuk penanaman bulan ini saya sedang menanam kangkung. Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan jenis bibit selain yang Anda tanam sekarang? Pernah. Asal memperoleh bibit, membeli di toko pertanian harga per piece-nya yaitu 20.000 per piece. Penggunaan alat yang pertama nama alat adalah cangkul, jumlahnya 1, harga beli per unitnya 100.000. Harga saat ini per unit 140.000. Umur ekonomisnya yaitu 2,5 tahun, penyusutan 10.000. Nama alat gembor plastik jumlah 1, harga beli per unit 35.000, harga saat ini 45.000. Umur ekonomis 1 tahun, penyusutan 10.000. Input bibit, pupuk, dan pestisida. Bibit benih atau varietasnya yaitu kangkung varietas panah merah, satuannya kilo, jumlahnya 1 kilo, harga satuan 65.000 per kilo, total 65.000. Tempat membeli toko pertanian, sistem pembayaran cash. Yang kedua, pupuk kandang, satuannya kilo, jumlahnya 5 kilo, harga satuan 10.000 per kilo, total 50.000. Tempat membeli di tetangga, sistemnya cash. Yang kedua, pupuk NPK, satuannya kilogram, jumlahnya 2,5 kg, harga satuan 13.000 per kilo, total 32.000. Tempat membeli toko pertanian, sistem pembayaran cash. Yang ketiga, urea, satuannya kilo, jumlahnya 1 kilo, harga satuan 9.000 per kilo, total 9.000. Tempat membeli toko pertanian, sistem pembayarannya menggunakan uang cash. Yaitu pestisida. Yang pertama, WT pestisida, satuannya liter, jumlahnya 10 ml per liter air, harga satuannya 5.000 per mili, totalnya 50.000. Tempat membeli toko pertanian, sistem pembayaran menggunakan uang cash. Yang kedua, WT triko, jumlahnya satuannya liter, jumlahnya 10 ml per liter air, harga satuan 5.000 per mili, total 50.000. Tempat membeli toko pertanian, sistem pembayaran cash. Yang keempat, WT Ajovat, satuannya liter, jumlahnya 2 ml per liter air, harga satuan 5.000 per mili, total 10.000. Tempat pembelian toko pertanian, sistem pembayaran cash. Penggunaan tenaga kerja, yaitu kita menggunakan dalam keluarga, yaitu pria dan wanita. Yang pertama, pengolahan lahan dalam pria itu menggunakan 2 orang, 2 hari 2 jam, dan sedangkan wanita menggunakan 2 orang 2 hari dan 2 jam. Penyediaan bibit untuk pria 1 orang 1 hari 1 jam, untuk wanita tidak ada. Untuk penanaman 1 orang 1 hari 3 jam, dan wanita 1 orang 1 hari dan 3 jam. Penyulaman 1 orang 2 hari 3 jam, untuk lelaki. Untuk perempuan 2 orang 2 hari 3 jam. Pengendalian hama dan penyakit untuk laki-laki 2 orang 1 hari sampai dengan selesai. Pemupukan untuk laki-laki 2 orang 1 hari sampai dengan selesai. Panen untuk laki-laki 2 orang 1 hari sampai dengan selesai. Untuk wanita 2 orang 1 hari sampai dengan selesai. Pemasarannya cukup menggunakan tenaga wanita saja, yaitu 1 orang 1 hari sampai dengan habis. Keterangan DK dalam keluarga, yaitu pria 40.000 per hari, wanita 40.000 per hari. Mesin tidak menggunakan mesin, dan ternak tidak menggunakan ternak. Borongan 40.000 karena keluarga dan dikerjakan maksimal 3 jam. Pola tanam, berapa jarak tanam yang digunakan dan bagaimana pola tanam yang Bapak Ibu lakukan. Yang saya kasih jarak tanam adalah 8-10 cm atau jarak atas altar baris 5-10 cm. Umur berapa saat dipanen? 30-40 hari setelah tanam. Dijualnya 150 ikat, harga jual per ikat 150, nilainya 225.000.
Dikonsumsi sendiri tidak terhitung, totalnya adalah 225.000. Pemasaran hasil usaha tani dijual kemana hasil usaha tani? Pengolah tidak, pedagang pusat tidak, pedagang pengecer 1.500 per ikat, yang dijual adalah 150, dan konsumen 1.500 per ikat, jumlah yang dijual yang diikat 150 ikat, totalnya 500.000 dengan total 300 ikat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.